Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ribu. Kali ini saya akan membacakan satu kisah dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah kisah dari sahabat yang cukup dekat dengan beliau, yaitu Bilal bin Rabah. Dia dijuluki sebagai muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah, sang muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki sejarah hidup yang amat hebat dalam perjuangan akidah. Sebuah kisah yang senantiasa diulang oleh zaman dan tidak membuat telinga manusia bosan untuk mendengarnya. Bilal dilahirkan di daerah Sarah kira-kira 34 tahun sebelum Hijriah dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabah, sedangkan ibunya dikenal dengan Hamamah. Hamamah berarti seorang budak wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Oleh karenanya sebagian orang memanggilnya dengan nama Ibnu Sauda atau anaknya budak hitam. Bilal tumbuh di Mekah dan ia adalah budak milik anak-anak yatim dari Bani Abdiddar, di mana ayah mereka mewasiatkan kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah seorang pemuka kafir Quraisy. Begitu muncul sinar agama baru di Mekah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan kalimat tauhid, Bilal adalah salah seorang yang paling dahulu masuk dalam agama Islam. Dia telah masuk Islam dan pada saat itu tidak ada orang lain yang masuk Islam selain dia dan beberapa orang lagi yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Bilal merasakan penderitaan yang ia rasakan akibat dari ulah kejahatan dan aniaya kafir Quraisy yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ia namun mampu bersabar seperti para sahabat Rasul lainnya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib memiliki keluarga dan kaum yang dapat melindungi mereka berdua. Sedangkan para budak yang termasuk musyrik Quraisy yang menyiksa mereka dengan begitu kejamnya. Kafir Quraisy hendak menjadikan para orang-orang lemah tadi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berani mengaku dan menyingkirkan para Tuhan dan berhala mereka dan menyatakan diri sebagai pengikut Muhammad. Para mustad'afin ini merasakan penyiksaan yang begitu hebat dari kafir Quraisy. Abu Jahal, Allah menghinakannya, telah berlaku keji kepada Sumayyah. Abu Jahal berdiri di atas tubuh Sumayyah yang mengucapkan sumpah serapah, lalu membunuhnya dengan menancapkan tombak pada tubuhnya yang masuk dari bagian bawah perut hingga tembus di punggungnya. Sumayyah menjadi wanita syahid pertama dalam Islam. Sedangkan para saudaranya yang lain termasuk Bilal bin Rabah terus-menerus mendapat penyiksaan dari bangsa Quraisy. Mereka bangsa Quraisy, jika matahari sudah berada pada puncaknya, langit terasa panas dan pasir kota Mekah sudah terasa melepuh. Para kafir Quraisy ini melepas baju kaum muslimin musta'afin tadi, lalu memakaikannya kepada mereka pakaian besi, lalu membakar mereka dengan sinar matahari yang begitu terik. Mereka juga mencambuk punggung kaum musta'afin tadi dengan cambuk serta menyuruh mereka untuk menghina Muhammad. Kaum musta'afin jika
penyiksaan terhadap diri mereka semakin menggila dan mereka sudah merasa tidak kuat lagi untuk menerimanya, maka mereka akan menuruti kehendak kafir Quraisy, namun hati mereka senantiasa terpaut kepada Allah dan Rasul-Nya, tahan dirinya dalam pertahankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi penyiksa diri Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan para algojonya. Mereka mendera punggung Bilal dengan cambuk, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, ahad, ahad." Mereka menimpakan batu-batu besar pada dada Bilal, namun tetap saja Bilal berkata, "Ahad, ahad." Mereka berusaha mengingatkan Bilal kepada Lata wa Uzza, namun Bilal menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun berkata kepada Bilal, "Katakan apa yang kami ucapkan." Malah Bilal menjawab, "Lisanku tidak dapat mengucapkannya." Maka sontak mereka menambahkan penyiksaannya dan semakin gila dalam penganiayaannya. Umayyah bin Khalaf keterlaluan bila hendak menyiksa Bilal, maka ia akan mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak Umayyah, dan menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Mekah, serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. Bilal radhiyallahu anhu merasakan penyiksaan di jalan Allah dan Rasul-Nya, dan ia selalu mendengarkan ucapannya yang berbunyi ahad, 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 ahad. Dia tidak pernah bosan mengulanginya dan tidak pernah berhenti mengucapkannya. Abu Bakar radhiyallahu an pernah berniat untuk membeli Bilal dari Umayyah dan bin Khalaf. Lalu Umayyah meninggikan harganya dan ia menduga bahwa Abu Bakar tidak mampu untuk membayarnya. Namun Abu Bakar mampu membayarnya dengan 9 awqiyah dari emas. Umayyah berkata kepada Abu Bakar setelah perjanjian jual beli ini usai, "Kalau engkau tidak mau mengambil Bilal kecuali dengan 1 awqiyah emas saja, pasti sudah kau jual juga." Maksudnya pasti sudah aku jual juga. Abu Bakar menjawab, "Jika engkau tidak mau menjual kecuali dengan 100 awqiyah, pasti aku akan tetap membelinya." Begitu besar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memberitahukan Rasulullah SAW bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan penyiksa, maka Nabi SAW bersabda, "Libatkan aku dalam pembebasannya, wahai Abu Bakar As-Siddiq." Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku telah membebaskannya ya Rasulullah." Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada nabinya untuk berhijrah ke Madinah, Bilal pun termasuk orang yang turut berhijrah ke sana. Bilal, Abu Bakar, dan Amir bin Fir tinggal di Madinah dalam satu rumah. Mereka semua terkena penyakit demam. Kebiasaan Bilal, bila sudah terbebas dari penyakit demam, maka ia akan mengangkat suaranya dan memulai menyenandungkan bait puisi dengan suaranya yang merdu. Di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia merasakan penyiksaan manusia hanya demi mencari keridhaan Allah, dan di sana pula ia mampu mengalahkan dirinya dan mengalahkan setan. Demikian kisah dari Bilal radhiyallahu an sampai dia berhijrah ke Madinah, dan bagaimanakah dia selanjutnya, nanti akan insyaallah akan saya lanjutkan pada bagian yang berikutnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.